Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi sha'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, di hari yang ke-11 ini kita akan mendalami tafsir suratul Baqarah ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang ada di bumi ini semuanya. Kemudian dia menuju langit, kemudian Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Di dalam tafsir Al-Qurtubi diberi penjelasan, wa qala Ibnu Kaisan mengatakan, lafaz huwallazi khalaqalakum ay min ajlikum, bahwa dia Allah menciptakan bagi kalian artinya adalah untuk kepentingan kalian, untuk kepentingan manusia. Wa qila al-ma'na anna jami'a ma fil ardi mun'amun bihi 'alaikum fahuwa lakum. Maknanya adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang diberi kenikmatan atas kalian, maka ini diperuntukkan untuk kalian manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini istadalla man qala inna aslal asya allati yuntafa'u biha al-ibahah bihadhil ayati wa makana mislaha. Dari ayat ini menjadi dalil bahwasanya segala sesuatu itu yang bisa dimanfaatkan maka statusnya adalah boleh, mubah. Status hukumnya adalah boleh untuk dimanfaatkan didasarkan kepada ayat tadi dan yang semisal dengannya. Hatta yaqumad dalilu 'alal hatar. Sampai ada dalil yang membahayakannya atau dalil yang mengharamkannya. Maka asal dari suatu benda hukumnya boleh untuk dimanfaatkan. Hukum asalnya adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan hal tersebut berbahaya atau haram untuk dimanfaatkan. Jadi kita tidak perlu mencari dalil khusus di dalam Al-Quran untuk menghalalkannya. Sebagai misalnya beras atau nasi. Itu adakah dalil di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun itu boleh kita manfaatkan. Buah-buahan tidak disebutkan juga secara rinci di dalam Al-Quran. Maka sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, status hukumnya adalah boleh untuk kita manfaatkan. Sehingga usul fikih kita mengenal, cukup terkenal, al-aslu fil asya al-ibaha. Asal hukum dari suatu benda atau asya itu adalah boleh, mubah untuk dimanfaatkan. Malam yarid dalilut tahrim, sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal manfaatu la yasihhu ruju'uha ila Allah taala li istighnaihi bidzatihi fahiya raji'atun ilaina, bahwa kemanfaatan dari benda-benda ini semuanya, baik ada yang di langit maupun di bumi, maka tidak benar apabila kita kembalikan kemanfaatannya itu kepada Allah, karena Allah itu adalah zat yang maha kaya yang tidak perlu kemanfaatan benda-benda ini. Semua ini dikembalikan kepada kita, dan bahwasanya manakala manfaat tuna imma fi naili ladzatiha, ada kalanya manfaat itu adalah manfaat kelezatannya yang kita bisa manfaatkan, au fi ijtinabiha linukhtabara bidzalika, atau kita menjauhinya untuk kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran padanya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud kemanfaatan di sini itu cukup luas. Artinya juga kita bisa mengambil ibrah termasuk atas benda yang tidak boleh kita gunakan. Ayu i'tibarin fil aqarib wal hayyat. Sehingga dikatakan apa pelajaran yang kita bisa ambil ketika Allah menciptakan kalajengking atau ular. Qulna qad yatadzakkarul insanu bi ba'di ma yara minal mu'dhiyati ma 'addallahu lil kuffari finnari minal uqubati. Ada kalanya orang yang melihat sebagian dari apa yang mereka saksikan, binatang-binatang yang menyakitkan tadi seperti kalajengking dan ular, ini sesungguhnya disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir di neraka sebagai siksa. Fayakunu sababan lil iman wa tarkil ma'asi. Sehingga yang demikian itu menjadi sabab dia beriman dan meninggalkan maksiat. Wa dzalika 'azamul i'tibar, dan ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat agung. Saudaraku yang dirahmati Allah, wa qala arbabul ma'ani fi qawlihi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Para ulama ahli makna terkait dengan firman Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ini maksudnya adalah litataqawwaw bihi ala ta'atih, untuk menguatkan ya ketakwaan kita kepada Allah, la litasarrafuhu fi wujuhi ma'siyati, bukan untuk memalingkan wajah kita kepada Allah atau untuk maksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan ciptaan Allah ini semuanya bagi kita, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir atau takut. Qala ulama'una rahimahullah alaihim, para ulama kita Allah merahmati mereka mengatakan, fa khauful iqlali min su'udzanillah, bahwa takut kekurangan itu merupakan bentuk su'udzan kepada Allah. Na'udzubillah. Lianna Allah Ta'ala khalaqal arda bima fiha li waladi Adam. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan semuanya ini untuk anak cucu Adam alaihissalam. Hal demikian juga serupa dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Allah telah menundukkan kepada kalian apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi ini, semuanya dari Allah untuk kalian manusia. Fahadhil asya'u kulluha musakharatun lil adami. Maka semua benda ini ditundukkan bagi anak cucu Adam, qat'an li uzrihi wa hujjatan alaih. Ini secara qat'i, secara pasti menjadi dalil atau hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna lahu 'abdan kama khalaqahu 'abdan. Agar apa? Agar manusia benar-benar menjadi hamba Allah sebagaimana mereka memang diciptakan sebagai hamba. Fa idza kana al-'abdu husnul dzanni billahi lam yakhid al-iqlal li'annahu yukhlifu alaih. Maka apabila seorang hamba itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah merasa khawatir karena sesungguhnya Allah akan menggantinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-39, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilan." Bahwa tidak akan melewati suatu hari seorang manusia, seorang hamba, kecuali akan turun kepadanya dua malaikat. Fayaqulu ahaduha,
Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang pertama itu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, akan tetapi satu malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil ini kerugian. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, qauluhu ta'ala tsumma stawa, kemudian dia Allah beristawa. Wal istiwa'u fil lughati al irtifa'u wal 'ulu 'ala syai'. Yang dimaksud dengan istiwa itu adalah secara bahasa naik atas sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-28, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Maka apabila engkau bersama orang yang menyertaimu ada di atas al-fulk atau bahtera. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan terkait dengan kalimat istawa ini. Ada beberapa muskilah memang. Di antara para ulama ada yang mengatakan, naqra'uha wa nu'minu biha la nufassiruha. Kami membacanya, kami beriman kepadanya, dan kami tidak menafsirkannya. Wa dhahaba ilaihi katsirun minal a'immah. Dan ini sebagian besar para imam memiliki pendapat seperti ini. Wa hadza kama ruya an Malik rahimahullah. Ini sebagaimana pula yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Imam Malik rahimahullah, anna rajulan sa'alahu an qaulihi ta'ala, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang firman Allah. Apa firman-Nya? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bahwa Allah yang Maha Pemurah itu bersemayam istawa, bersemayam di arsy-Nya. Qala, Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul, akan tetapi bagaimana istiwanya Allah itu di luar akal. Wal imanu bihi wajibun, beriman kepadanya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah, mengada-ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Imam Ali As-Sabuni menjelaskan kalimat tsumma stawa ilas samaa'i tsumma wajaha iradatahu ilas sama. Kemudian Allah mengarahkan iradahnya, mengarahkan penciptaannya kepada langit. Fasawwahunna sab'a samawat, ya, lalu menjadikannya 7 langit. Artinya sayyarahunna wa qadahunna sab'a samawatin muhkamatal bina'i wa dzalika dalilul qudratil bahir. Allah menjadikan 7 langit yang kokoh bangunannya, yang menjadi dalil atas kekuasaannya yang sangat menakjubkan. Kemudian kalimat yang terakhir, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Artinya wa huwa alimun bikulli ma khalaqa wa dhara'a, afala ta'tabiruna bi annal qadira ala khalqi dzalik wa hiya 'azamu minkum qadirun ala i'adatikum bal innahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui, maknanya adalah Allah maha tahu atas segala yang ia ciptakan dan dia adakan. Bukankah dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Sang Pencipta makhluk tentu mampu mengembalikan kalian. Bahkan dia Allah sesungguhnya berkuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.